Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga selalu berlimpah dengan kesehatan dan sukacita dimanapun teman-teman berada. Kami dari Pemuda GKI Nusuan menyambut teman-teman dalam ibadah online Ignite hari ini. Marilah sebelum memulai ibadah kita berikan salam damai untuk orang-orang di sekeliling kita. Salam damai, salam damai. Marilah dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Dan juru selamat
Dalam Mazmur 42 ayat 9, pemazmur berkata, "Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku?" Betapa sering kita juga bersikap seperti pemazmur saat himpitan masalah melanda kita. Kita membombardir Tuhan dengan berjuta pertanyaan. Mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita mengaku dosa kita. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu. Kau telah memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan penyertaan yang senantiasa Kau lingkupi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan, kami sering kali mendukakan Engkau. Kami sering kali mengecewakan Engkau lewat perilaku dan tutur kata kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 6 dan 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Marilah kita menyanyikan lagu Sampai Kapan Engkau Mengeluh.
Mari rekan-rekan semua, kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan sebelum kita merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sungguh amat mencintai kami. Sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian di tengah-tengah tekanan hidup ini. Dan kali ini Engkau menemani kami melalui sapaan sabdamu yang akan kami renung dan bacakan. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan hati kami. Biarlah Roh Kudus berkarya memberikan inspirasi bagi kami. Dalam namamu kami berserah. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam pembacaan sabda Tuhan. Dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Demikian kita baca. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan kau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Dan sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagialah kita sekalian yang bersama-sama hidup dalam pemeliharaan sabdanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengumuli sabda Tuhan yang berkaitan dengan stres. Stres adalah reaksi alamiah tubuh manusia terhadap situasi yang menekan. Pengalaman stres adalah hal yang sangat wajar bagi setiap makhluk hidup. Bukan hanya manusia, hewan pun mengalami stres.
bahkan tumbuh-tumbuhan juga mengalami stres. Ketika kita hidup bersama dengan stres, bahkan dapat dikatakan manusia itu kalau nggak mengalami stres, bukan manusia. Sebab apa? Stres adalah suatu hal yang tak terelakkan. Contoh, hari ini, adakah Anda sudah makan? Jikalau belum, maka berarti Anda sebenarnya sedang mengalami stres tanpa disadari. Anda berkendaraan bermotor, Anda mengalami stres. Anda kerja dari rumah, Anda mengalami stres. Anda nggak ada duit, stres. Ada duit juga stres. Ya. Mungkin Anda bisa berkata ya, wah enak ya orang itu ya. Di masa pandemi seperti ini malah bisa dolan. Kita ini kerja setengah mati nggak bisa dolan. Dia kok bisa dolan-dolan bahkan nggak kerja-kerja. Jangan dibilang. Orang yang sudah biasa kerja disuruh dolan malah stres. Ya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, kalau kita ngomong soal stres, dalam hidup ini sebenarnya stres adalah hal yang normal. Orang stres itu adalah hal yang netral. Dan stres ada yang gak netral, yaitu yang disebut dengan eustress. Hanya saja yang disebut dengan eustress ini adalah stres yang menguntungkan. Sebab apa? Orang yang mengalami eustress adalah orang yang dapat mengelola sedemikian rupa situasi stresnya sehingga justru karena stres ia menjadi berinovasi. Ia mengalami peningkatan kehidupan. Yang kedua adalah distress. Distress adalah stres yang tidak menguntungkan. Stres yang merusak. Merusak apa? Stres yang merusak ini adalah stres yang merusak kesehatan Anda. Anda mungkin jadi tambah kurus, jadi sakit-sakitan. Mungkin juga kesehatan mental Anda, kesehatan jiwa Anda, psikologi Anda juga terusak oleh distres ini. Dan mungkin juga relasi sosial Anda. Anda dengan anggota keluarga rasanya jadi hambar. Tidak ada cinta kasih. Dan bahkan kesempatan Anda untuk masa depan juga bisa rusak karena stres. Pertanyaannya, mengapa orang mengalami stres? Dari mana asalnya stres? Orang biasanya mengalami stres karena ia menghadapi situasi yang baru, itu yang pertama. Barusan mengalami kedukaan, baru mengalami pekerjaan yang baru, stres. Ya. Ketika menghadapi pekerjaan yang baru, yang kedua, tapi tidak bisa menyikapi situasi yang baru, tidak bisa mengontrol keterbatasannya, stres. Maka yang ketiga, saya sudah mulai beradaptasi, tapi tuntutan terhadap saya sedemikian besar. Sudah menyerah deh, stres. Nah, yang keempat. Orang menghadapi raksasa, problem yang dilihatnya melampaui kemampuannya. Ini masalah persepsi. Dia juga mengalami bisa distres. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda dalam Mazmur 42 ini adalah merupakan keluhan-keluhan distres dari Bani Korah, dari anak-anaknya Bapak Korah yang asalnya dari suku Lewi. Kita tahu bahwa suku Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba bait Allah. Kebanyakan dari Bani Korah adalah pemusik, biduan, pemandu nyanyian jemaat PNJ ya, kalau dalam bait Allah. Nah, ketika umat Israel termasuk Bani Korah ini mengalami pembuangan Babil, negara yang luar biasa raksasa itu menjajah dan memboyong seluruh umat Israel pergi ke luar negeri. Bisa dibayangkan, jenis makanannya tentu berbeda, pengalamannya sangat-sangat berbeda, dan yang terutama mereka ini kan biduan ya. Nyanyiannya berbeda, bahasanya berbeda, dan Allahnya juga berbeda, bayangin. Ini sama seperti orang Kristen, seperti Anda dan saya,
yang sejak kecil sudah beribadah menyebut Tuhan Yesus, sekarang suruh menyebut dengan iman yang berbeda. Stres enggak? Tersiksa. Ya? Itulah kenapa Bani Korah menyatakan jeritan hatinya seperti yang kita baca hari ini. Tersiksa batinnya. Dia tetap bisa nyanyi tetapi menurut agama yang berbeda. Terus saya sekarang gunanya untuk apa ya Tuhan kalau saya tidak bisa bernyanyi lagi, kalau saya tidak bisa memainkan musik lagi sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya hayati, saya imani. Ini sama seperti kameramen yang harus mengambil video seperti hari ini tapi nggak punya kamera. Hah? Ini sama seperti ojol yang ingin dapat duit cari pelanggan tapi nggak ada motor, betul? Stres nggak? Stres. Jalan buntu, iya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bani Korah mengungkapkan pergumulannya dan menjadi pembelajaran bagi kita sebagai berikut. Ketika kita menghadapi stres, biasanya kita menghadapi dengan sikap yang pertama. Fighting with eager. Melawan stres, melawan masalah dengan marah, dengan protes. Ya kalau Anda punya kuasa, lah kalau enggak. Contohnya Anda kerja, bos Anda tahu-tahu marah-marah pada Anda. Anda kesel ya, iya. Tertekan, iya. Tapi karena Anda enggak punya kuasa, Anda diam saja. Lah sampai di rumah. Anda sebagai kepala keluarga laki-laki merasa punya kuasa kalau di rumah, terus kemudian istrinya menyambut Anda dengan penuh sukacita, enggak tahu apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada geledek, langsung Anda marahi, Anda limpahi kemarahan dari pekerjaan tadi. Walah, istrinya kan jengkel. Wah, apa-apaan sih ini suamiku kok galak banget. Tapi terpendam. Untungnya ada pelampiasan anaknya. Anaknya jadi pelampiasan mamanya. Lah karena dia nggak punya kuasa apa-apa ya dia diam saja. Tapi ketika berjumpa dengan si kucing kesayangan, si kucing tidak punya kuasa, maka si kucing ditendangnya. Jadi pelampiasan amarah anaknya. Lah kucingnya juga delongap dari tadi saya diam saja, kenapa tahu-tahu ditendang. Maka mungkin dengan amarah dia mendingan pergi saja. Cari-cari dan kejar-kejar tikus saja. Makanya kalau Anda di rumah itu rumahnya banyak tikus, marah-marahlah. Supaya tikusnya pergi. Enggak ya tentunya. Marah bukanlah solusi untuk menjadi pelampiasan stres. Malah dengan amarah, stres makin bertambah. Yang kedua, biasanya orang juga menyelesaikan stres, menyelesaikan tekanan hidup dengan fighting with fear. Melarikan diri, lepas tanggung jawab, kabur. Anda mungkin yang masih studi, lagi bikin skripsi, Anda sudah buntu inspirasi. Oke, sumpek Pak, ngegame dulu lah, mabar dulu lah. Apa betul ngegame bisa membuat pikiran menjadi lebih rileks? Belum tentu loh. Bisa saja, tapi bisa juga tidak. Ketika Anda punya masalah, malah Anda ngegame, tambah masalah. Ketika Anda sedang punya pergumulan yang berat, Anda ngegame, lihat aja, mesti kalah terus. Ya. Tapi kalau Anda sedang lodang, pikirannya sedang lenggang, pasti game membuat efek rileks. Dan rekan-rekan yang jelek Tuhan, seringkali kita juga melarikan diri dari problematika kita dengan cara-cara yang tanpa sadar justru membuat kita menjadi semakin terpusar dalam suatu himpitan yang semakin sulit. Semakin Anda lembek mengasihani dirimu, lihatlah, hidup ini akan menjadi semakin keras untukmu. Maka pilihan untuk lembek, pilihan untuk kabur dari masalah
kabur dari tanggung jawab. Itu bukanlah sebuah pilihan. Jadi Anda harus hadapi stres itu. Anda berikan, Anda daftar, sedikit demi sedikit Anda ungkapkan dengan kejujuran. Yang ketiga, freezing. Beku, mogok. Kalau beban masalah itu sudah terlalu berat, terus nge-freeze, duh meh piye ki, bingung kan? Ya, itu juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sama seperti flighting tadi, kadang-kadang freezing ini juga nggak menyelesaikan masalah. Dah mogok, menyerah, trauma, nggak mau sembuh. Bagaimana caranya? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa kita ketika menghadapi freezing ini, diam mogok ini, Anda butuh pertolongan pihak lain. Maka tanyakan, maka mintalah, maka carilah orang untuk mendampingi Anda menyelesaikan masalah Anda. Saya katakan ya, untuk mendampingi Anda menyelesaikan masalah Anda. Saya katakan mendampingi bukan dilimpahi. Beda loh ya. Ya. Mendampingi Anda menyelesaikan masalah Anda itu berarti Anda yang kerja. Anda yang berusaha menyelesaikan, bukan dia. Skripsi nggak rampung-rampung, dandake. Oh itu bukan solusi. Ya. Ketika Anda menyelesaikan dengan dampingan seorang konselor, dengan dampingan seorang rekan, sahabat, pasangan hidup, orang tua atau anak kerabat Anda, maka sungguh amat luar biasa. Dalam dampingan Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya untuk Anda dan saya. Ingatkah Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 Tuhan Yesus bersabda, mintalah kepadaku, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, pintunya baginya dibukakan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, maka berarti sikap yang seharusnya kita ikuti adalah sikap yang keempat. Yaitu faithing, beriman. Beriman dan berpengharapan akan Tuhan. GKI Nusuan adalah sebuah jemaat GKI yang tidak besar. Kami adalah jemaat yang kecil di pinggir utara kota Solo, kota Surakarta. Dan keadaan pandemi ini menuntut kami untuk berakselerasi, berusaha untuk berenang di tengah-tengah lautan digital. Dan kami kelabaan, kami tidak siap, sangat-sangat tidak siap. Dan hari demi hari, minggu demi minggu kami hadapi dengan berbagai macam kendala streaming, editing, dan lain sebagainya. Dan kami berdoa Tuhan ini bagaimana solusinya. Tapi kami tidak pernah berhenti. Someday somehow Tuhan memberikan jawabnya. Tuhan hadirkan teman-teman untuk mendampingi kami. Tim Ignite GKI. Terima kasih Tuhan, terima kasih tim Ignite. So, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau engkau stres, engkau mengalami pergumulan dan tekanan hidup. Yang pertama, daftarkan secara rinci pergumulan hidupmu. Dan doakan padanya. Anda tulis di secara kertas, Anda baca setiap waktu dengan berdoa. Lihat. Tuhan akan menjawabnya. Someday somehow, cepat atau lambat. Dan yang kedua, walaupun Anda sedang nge-freeze, walaupun Anda sedang buntu, lagi mogok inspirasi, terus mau ngapain ya. Yang kedua, tetap jangan diam. Lakukan hal-hal yang sederhana yang bisa Anda lakukan daripada tidak melakukan apa-apa. Ya, oke. Lakukan setiap hal yang sederhana dan buktikan bahwa hidupmu akan mengalami perbaikan Tuhan sedikit demi sedikit. Tuhan tidak pernah abai pada doamu. Lakukanlah dari hal yang sedikit demi sedikit.
Tuhan akan perbaiki. Sehingga yang ketiga, setelah Anda membuktikan bantuan, pertolongan, uluran tangan Tuhan, yang ketiga, bantulah juga orang lain untuk mengalami hal yang serupa dengan Anda. Sebab dengan demikian ketika Anda tidak tinggal diam, Anda ulurkan tangan bagi orang lain. Di situ Tuhan sudah menggunakanmu sebagai tangannya. Dan lihatlah betapa Tuhan semakin memperkuat imanmu saat engkau membantu orang lain. Luar biasa. Kiranya hidup ini menginspirasi kita. Sebagaimana yang Mazmur Bani Korah katakan dalam ayat yang kelima. Saat ini sementara jiwaku gundah gulana, aku tetap berjalan maju dalam keberadaan manusia. Aku mendahului mereka untuk melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam hatiku. Sekalipun aku tidak bisa pulang ke Israel, tidak bisa mudik di lebaran ini. Tapi Tuhanku tetap di hati menyertai. Tuhan memberkati. Mari kita mengakui iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang memelihara kami semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang tidak abai atas pergumulan keseharian kami. Dan pergumulan yang sama sebagaimana yang dialami oleh Bani Korah hari ini, membuat kami merasa tidak sendiri menghadapi stres dalam tekanan-tekanan hidup sehari-hari. Dan Bani Korah telah membuktikan bahwa Allah menolong mereka. Sedikit demi sedikit memupuk kepercayaan diri, sedikit demi sedikit dibukakan inspirasi peluang-peluang hidup Tuhan. Oleh karenanya hari ini kami pun juga mengamini bahwa hal yang serupa juga kami akan alami dalam pergumulan ini. Kami doakan bagi mereka yang bergumul dalam sakitnya. Bagi mereka yang mengalami permasalahan keluarga. Yang menangis di tengah-tengah kesepian dalam duka karena ditinggal orang yang dicinta. Dan pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan hidup yang lain dalam kerja, dalam studi, dalam relasi cinta ataupun relasi pelayanan di gereja. Tuhan kami doakan semua pergumulan ini, bahkan bahasa air mata yang kami sendiri tak dapat ungkapkan dengan kata-kata. Tuhan, Engkau mengetahuinya. Biarlah kasih pemeliharaanmu mencukupkan apa yang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, kami tutup doa syafaat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas kasih dan karunia Tuhan. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati jalannya ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Sedikit Tuhan jika dibandingkan dengan banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau yang berkati pengelolaan persembahan kami. Doa yang kurang dari kata sempurna ini kami naikkan dalam nama-Mu. Amin. Dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Waskito, kita dapat belajar bahwa mengalami stres itu manusiawi, namun stres harus dikelola dengan bijaksana sebagaimana terang firman Tuhan. Ketika firman Tuhan telah membimbingmu melampaui tekanan hidup, janganlah mudah menyerah menjalani perjuanganmu hingga akhir. Ketika engkau sudah berhasil, bantulah juga teman-temanmu untuk mengelola stres sehingga mereka juga mencapai keberhasilan. Marilah kita tutup ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Nama Yesus Termulia.
Raja alam semesta, Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini pulanglah ke rumahmu dengan penuh sukacita dan jadilah saksinya dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sang sumber kehidupan, akan memperlengkapi, akan meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu
berlalu